Ada peluang Mas bersama teman-teman untuk mengontrol dan juga terlibat langsung dalam proses revitalisasi Monas ini gitu ya. Semoga. Oke, tapi sempat kecewa nggak sih Mas? Kecewa iya, tapi saya lebih melihatnya bahwa ini adalah hal baik dan harus kita dukung sama-sama dengan baik. Karena memang kalau kita melihat secara objektif tadi bahwa memang ada hal keterbutuhan baru dalam waktu dekat. Kemudian ada sebetulnya melalui master plan ini ada peningkatan kualitas lingkungan yang kita juga perjuangkan. Bagaimana merespon kondisi existing yang datanya kita tidak punya ya. Ketika kompetisi ini dilangsungkan harus dilakukan juga pemetaan yang saya bilang tadi. Ketika memang konsep desain ini diimplementasikan gitu. Dan bagaimana sebetulnya keputusan merespon kondisi existingnya itu adalah keputusan yang sebetulnya perlu kehati-hatian gitu. Proyek satu ini akan menelan anggaran lebih dari 100 miliar rupiah. Belum setengah berjalan, langsung dihantam pro dan kontra. Yang dinilai keterlaluan, proyek ini justru menebang ratusan pohon yang secara fungsinya sangat dibutuhkan. Tapi apakah revitalisasi Monas memang justru menggusur ruang terbuka hijau? Saya akan berbincang dengan arsitek pembenang desain revitalisasi Monas, Dedi Wahyudi. Mas Dedi Wahyudi di To The Point. Nah, belakangan setelah menang dalam proyek desain revitalisasi Monas, ini yang bergulir adalah polemik terkait dengan penebangan pohon. Sebenarnya apakah emang penebangan pohon itu masuk dalam master plan yang Anda buat bersama teman-teman? Ya, hal yang paling kritis adalah bagaimana merespon kondisi existing itu. Jadi, ya sayang saja kami tidak ada di saat pengambilan keputusan bagaimana sebetulnya merespon existing yang mungkin berada di lapangan ya, seperti itu. Jadi ya saya kira itu perlu menjadi review ke depan. Bagaimana sebenarnya proses kehati-hatian dalam mengembangkan desain ini menjadi sesuatu yang baik, karena memang konsep yang kita usulkan adalah hal-hal yang ideal dan harus kita perjuangkan seideal mungkin gitu prosesnya, seperti itu kira-kira. Jadi seperti itu. Tapi saya lebih melihatnya adalah ya ini proses review buat kita. Mungkin ada ketergesa-gesaan yang mungkin Pemprov DKI juga mungkin ada inisiasi baik ketika memang ada anggaran yang sudah ada di tahun 2019 ingin digunakan gitu ya untuk ini juga saya kira kan spiritnya adalah untuk kemanfaatan publik ya. Sayang kan kalau anggarannya hangus ya gitu. Jadi mungkin cuman memang cukup tergesa-gesa gitu. Hal-hal ideal yang saya sebutkan tadi mungkin juga belum dilalui, tapi itu adalah menjadi review bersama kita bahwa memang seharusnya memang dalam proses berikutnya tidak hanya berorientasi kepada konstruksi, tapi sebetulnya bagaimana sebenarnya orientasi kepada perencanaan yang cukup matang itu harus dilakukan. Jadi pengembangan desain yang 81 hektar itu harus dilakukan terlebih dahulu ya sebelum melakukan tahapan konstruksi yang sifatnya parsial. Itu saya kira. Tapi sebelum bicara terkait detail terkait master plan yang Mas buat bersama teman-teman, ini yang menjadi persoalan adalah detail engineering design yang belum selesai. Betul. Tapi ternyata revitalisasi Monasnya terus dilakukan seolah sangat terburu-buru. Mas melihatnya seperti apa? Ya, itu adalah hal yang kritis yang menurut saya. Yang pertama adalah bagaimana sebetulnya yang kami setelah sayembara juga, meskipun ini ada sebuah hal baik yang sudah diutarakan oleh Pak Anies sendiri sebagai gubernur dan yang menjadi juri kehormatan pada saat sayembara itu menyebutkan bahwa beliau ingin mengimplementasikan konsep sayembara ini menjadi sebuah hal yang nyata gitu ya, seperti itu. Tapi masalahnya adalah bagaimana berikutnya. Ketika memang skema tentang pelibatan pemenang sayembara itu belum belum umum dilakukan di Indonesia ya. Bukan hanya di Pemprov DKI tapi di skema sayembara ruang publik dan bangunan pemerintah di Indonesia. Jadi kita tidak serta-merta mendapatkan
kesempatan secara kontraktual langsung untuk melanjutkan hasil yang kita menangkan seperti itu. Yang kedua adalah sebenarnya proses yang harus ideal gitu ya. Jadi tadi yang saya sebutkan mungkin yang sudah dilakukan kan ada 3,4 hektar ya. 3,4. Dari 81 hektar, dan saya kira memang patutnya sebetulnya memang tidak dilakukan terburu-buru gitu. Karena memang pengembangan desain itu harus dilakukan 81 hektarnya dulu. Baru ketika memang proses konstruksinya berkompromi dengan jumlah anggaran yang ada, konstruksinya bisa dilakukan parsial. Tetapi pengembangan desainnya harusnya sudah dilakukan 81 hektarnya dulu.